Hai teman-teman, welcome. Jumpa lagi di channel Legend and Viral. Kali ini kami akan membahas kuliner apa ya? Begitu banyaknya kuliner di Indonesia yang menjadi favorit masyarakat. Teman-teman, next tulis di komen ya. Teman-teman, setelah berdiskusi dengan tim, kali ini kami akan melanjutkan membahas tentang kuliner soto, yaitu soto daging. Di episode ini kami tidak membahas histori atau sejarah dari soto, karena hal tersebut sudah dibahas di episode soto ayam yang lalu. Seperti soto ayam, soto daging juga ada yang berkuah santan, ada juga yang berkuah bening. Kami akan mulai membahas soto daging sebagai part kedua, episode pertama. Soto daging yang akan kami bahas, yang pertama yaitu soto Betawi, soto daging dengan kuah santan. Soto Betawi merupakan salah satu kuliner soto dari Jakarta, mulai populer sekitar tahun 1965 sampai 1970. Pertama kali soto Betawi dipopulerkan oleh Li Bun Po, seorang penjual soto di daerah Kemanggisan, Jakarta. Yang menjadi ciri khas soto Betawi adalah perpaduan antara protein yang berisi daging dan jeroan dengan kuahnya yang menggunakan santan yang kental dan gurih. Dengan bahan-bahan yang prima dan bumbu rempah yang limpah ditambah bahan pelengkap menjadikan sajian soto Betawi makin terlihat sedap dan mengundang selera. Jangan lupa tambahkan perasan jeruk limau dan sambal menjadikan soto Betawi lebih mantap rasanya. Legend dan rekomen, ada sekitar 10 legend dan rekomen soto Betawi yang tersebar di seluruh pelosok kota Jakarta dan juga cabang-cabang dari soto Betawi tersebut. Selanjutnya, kami akan membahas soto tangkar. Soto tangkar juga merupakan makanan kuliner khas Betawi atau Jakarta. Adapun tangkar artinya adalah iga sapi dalam bahasa Betawi. Jadi menurut sejarahnya saat zaman penjajahan Belanda, jika para menir Belanda mengadakan pesta, mereka akan memotong sapi dan mengambil dagingnya sebagai santapan atau makanan yang akan disajikan untuk para tamu. Untuk bagian sisa dari sapi tersebut seperti kepala, jeroan dan iga akan diberikan kepada para pekerja. Oleh para pekerja, bagian tersebut kemudian diolah menjadi makanan dan terutama bagian iga diolah, dimasak dan direbus kurang lebih 2 jam supaya empuk, kemudian dibumbui dengan berbagai rempah dan ditambah dengan santan sebagai kuahnya. Dan jadilah makanan iga sapi berkuah dan disebut soto tangkar. Berikut adalah bahan yaitu iga sapi dan bumbu-bumbu rempah yang digunakan plus bahan pelengkap yang akan disajikan untuk soto tangkar. Wah, penyajian yang luar biasa ya teman-teman. Sangat mengundang selera untuk segera menikmati soto tangkar ini. Legend dan rekomen untuk soto tangkar. Ayo buruan teman-teman segera bergabung dengan teman-teman kami untuk menikmatinya. Teman-teman, selanjutnya kami akan membahas soto daging tetapi dengan kuah yang bening atau tanpa santan. Soto daging part 2 episode kedua. Yang pertama dari episode ini, kami akan melancong ke Sulawesi Selatan untuk membahas kuliner khas Makassar yaitu coto Makassar. Menurut catatan sejarah, coto Makassar diperkirakan ada di masa kerajaan Gowa di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan sekitar abad ke-16. Hidangan coto ini disajikan hanya untuk keluarga kerajaan, dan oleh keluarga kerajaan hanya diambil bagian daging dari sapi yang dipergunakan untuk hidangan coto tersebut. Bagian daging adalah bagian sirloin dan tenderloin. Sedangkan bagian jeroan disajikan untuk masyarakat dan abdi dalam kerajaan. Coto Makassar disebut juga Palu Coto Mangkasarak, merupakan hidangan tradisional dari suku Makassar, Sulawesi Selatan. Hidangan coto Makassar berisi jeroan sapi yang direbus, dimasak untuk waktu yang cukup lama agar empuk dan lembut. Kemudian jeroan sapi tersebut ditambah dengan daging sapi,
Keduanya diiris-iris dengan potongan yang lebih kecil dan ditambah lagi dengan bumbu-bumbu yang diracik khusus. Berikut bahan-bahan yang dipergunakan untuk coto Makassar, yaitu daging sapi brisket, berbagai jeroan sapi dan air tajin. Untuk bumbu rempah coto Makassar disebut dengan 40 bumbu rempah atau rempah patang pulo, 40 bumbu rempah berupa biji-bijian dan bebungaan, 40 bumbu rempah berupa dedaunan dan 40 bumbu rempah berupa rerimpangan, dan masih ada bumbu-bumbu lainnya, sehingga hidangan coto Makassar adalah hidangan kuliner yang sangat kaya cita rasa rempahnya. Coto Makassar biasanya dihidangkan dalam mangkuk dan dinikmati dengan ketupat atau buras ditambahkan irisan daun bawang, bawang goreng, perasan jeruk nipis dan sambal, menjadikan coto Makassar sebagai hidangan yang nikmat dan lezat. Legend dan rekomen. Berikut beberapa coto Makassar yang legend dan rekomen di Makassar, Sulawesi Selatan. Tetapi jangan khawatir teman-teman, sekarang sudah banyak sekali cabang-cabang coto Makassar di berbagai kota dan di Jakarta. Oke, teman-teman, sekian dulu pembahasan kuliner soto daging kuah santan dan kuah bening. Nantikan pembahasan di episode berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan channel Legend and Viral sampai selesai. Silahkan subscribe, komen dan like. Silahkan tuliskan saran makanan atau minuman legend apa yang ingin dibahas selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.